Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Islamnya sang panglima perang, Khalid bin Walid. Setelah keislamannya, ia memiliki julukan sebagai pedang Allah. Khalid bin Walid dikenal lantaran kecerdasan dan ketangguhannya sebagai pemimpin pasukan kuda Quraisy. Tanpa kehadiran Islam di relung hatinya, sosok jenius jagoan kota Mekah ini semata-mata berperang demi memperebutkan harta atau sekedar fanatisme kesukuan. Khalid awalnya termasuk musuh Islam yang paling keras. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, Allah tanamkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai perang. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, bekas besatan pedang atau tusukan anak panah maupun tombak. Masuk Islamnya Khalid tidak terjadi begitu saja, tapi setelah pergulatan batin yang sangat panjang. Hal itu dimulai ketika kekuatan umat Islam semakin terkonsolidasi di Madinah. Di sisi lain kondisi di Mekah kian melemah. 6 tahun setelah peristiwa hijrah, perjanjian Hudaibiyah terjadi antara Rasulullah SAW dan pemimpin Quraisy. Pada masa itu, kedua belah pihak menyepakati masa damai 10 tahun lamanya. Lantaran perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya berhak melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah dalam situasi kondusif. Khalid mengamati langsung bagaimana umat Islam berbondong-bondong bergerak bersama-sama dari Madinah ke Mekah hanya untuk satu tujuan, yakni menuntaskan kerinduan pada kampung halaman Nabi Muhammad SAW serta menjalani ibadah haji. Disinilah Khalid merasa bahwa apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad bukanlah fanatisme kesukuan atau harta benda, melainkan sesuatu yang lebih luhur, yakni keimanan pada Sang Pencipta. Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak menyimpan dendam pada orang-orang Quraisy yang telah menyingkirkannya dari Mekah. Ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah dalam rangkaian umrah tersebut, ikutlah bersama Rasulullah Al-Walid bin Walid, saudara Khalid bin Walid yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid. Walid mencari-cari saudaranya Khalid, tetapi tidak menemukannya. Kemudian ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya tersebut. Berikut isi surat Walid kepada saudaranya Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Saudaraku, sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku pun menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam? Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin tentu akan lebih baik baginya." Bergegaslah wahai saudaraku, untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Surat itu dibacanya dengan seksama. Entah kenapa, dalam hati Khalid merasakan kehangatan tatkala mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata, "Sungguh, jalan ini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya dia, Muhammad, memang benar-benar seorang Rasul. Aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku." Pada malam itu Khalid bermimpi, seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang, tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, "Sungguh, ini sebuah mimpi yang baik." Kemudian Khalid pun keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, "Wahai Safwan, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita?
Kita ibarat gigi geraham sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad, lalu kita ikut langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita. Namun Sofwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya. Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Sofwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, orang ini saudara dan bapaknya terbunuh di perang Badar. Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Sofwan bin Umayyah. Namun jawaban yang diberikan Ikrimah tidak jauh berbeda dengan jawaban Sofwan bin Umayyah yang menolak ajakan Khalid bin Walid. Lalu kemudian Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talha yang merupakan sahabat dekatnya serta dikenal seorang pemuda pemegang kunci Ka'bah. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah SAW. Tak disangka ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pun pergi dengan tujuan yang sama. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Amr bin Ash. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa cerdas. Jika Khalid bin Walid dikenal dengan ilmu perangnya, maka Amr bin Ash dikenal dengan ilmu diplomasinya yang luar biasa cerdas. Amr berkata pada keduanya, "Marhaban, marhaban bika," balas keduanya. "Apa yang menyebabkan kalian keluar?" tanya Amr. Keduanya pun balik bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad," timpal Amr sambil tersenyum. Kemudian keduanya menjawab serentak, "Itulah yang membuat aku datang ke sini." Mereka pun berangkat bersama. Setibanya di Madinah, sebelum menemui Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid kemudian berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka pun mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Khalid lebih dahulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah yang berseri-seri. Khalid segera berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah SAW, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Kemudian Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah SAW bersabda kembali, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Talha dan Amr bin Ash pun maju dan membaiat Rasulullah SAW. Sejak hari itu, setelah mereka membaiat Rasulullah, Rasulullah pun bersabda, "Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan pada orang-orang kafir." Setelah Islamnya Khalid bin Walid, Khalid pun terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam perang yang diikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.